Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Umulumuddin. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP IT Al-Muqaddimah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Bat 1 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 Bat 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya, baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, marilah kita untuk berdoa dipimpin oleh Jidat. Sebelum belajar, kita berdoa dan kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa hari ini yang tidak sekolah? Alhamdulillah saya hadir. Bapak, coba absen dulu ya. Agung, Siapa hadir? Alia, Hadir. Amelia, Hadir. Asya, Hadir. Ajana, Hadir. Desa, Dimas. Sekarang akan membacakan surat pendek. Sampai di mana surat pendeknya? Coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla. Bisa. Coba sekarang ke depan. Berdiri. Kita bela bersama tuduh satu dosa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan. Sekarang akan kita bahas materinya menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun dalam Islam. Coba lihat tujuan pembelajaran peserta didik
dapat menjelaskan pengertian ghibah dan tabayun berdasarkan ajaran Islam dengan benar. 2. Peserta didik memahami pentingnya menghindari ghibah dalam kehidupan sehari-hari. Kalian gambar apa ini? Sedang bisik-bisik, Pak. Di belakang bisik-bisik juga ada yang marah, Pak. Nah, ini gambar yang menceritakan orang lain. Apa yang biasanya kamu lakukan jika mendengar berita informasi buruk tentang seseorang? Hanya ke orang lain benar atau tidak. Ya. Menurutku, Pak. Ya, menginformasikan ngobrolkan. Kalian itu akan menggunakan dites. Sejauh mana Bapak ingin tahu pengertian kalian tentang ghibah? Bapak akan berikan satu persatu. Coba kalian isi. Udah selesai belum? Sudah. Coba ke depan kan, duduk satu persatu. Tepuk semangat. Penjelasan secara singkat, ghibah atau ghibah dalam Islam adalah perubahan menyebutkan keburukan atau kekurangan seseorang kepada orang lain. Bapak akan menjelaskan tentang ghibah dan tabayun. Ghibah adalah yaitu seseorang menceritakan keburukan kejelekan orang lain. Karena agama itu dilarang. Contohnya ghibah menceritakan satu orang baik banyak kelompok maupun perorangan sendiri. Yang kedua itu tabayun. Tabayun adalah mencari kejelasan atau klarifikasi. Ya, jadi itu harus jelas bagaimana informasinya dan kalian itu harus menjelaskan yang buruk mana, yang baik mana. Mudah-mudahan kalian itu menjadikan ilmu. Bahkan ghibah harus dijauhi dengan akhlakul yang tidak benar. Seperti Bapak akan membagikan tugas kelompoknya yang sudah dibikin kemarin. Ya, silakan aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan.
Sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Tugas kelompoknya sudah beres? Sekarang waktunya untuk presentasi. Kelompok mana yang sudah beres? Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kelompok tentang ghibah dan tamayus. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Ghibah adalah perbuatan menyebutkan nama kematiannya. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Silakan. boleh tidak kalau kita berempat, saya sama Jidan berbisik-bisik? Tidak boleh karena itu membuat prasangka tidak baik antara teman. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya, bagaimana menurut kelompok kalian tentang berita hoax di medsos? Hoax itu adalah berita yang belum benar. Kejelasan, maka kita harus mencari informasi yang jelas atau bisa disebut talayun. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak akan menjelaskan kesimpulan yang kami sudah dipelajari tentang ghibah dan tamayun. Ghibah itu yang besar-besaran dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ghibah perbuatan buruk sangka atau seseorang maupun kelompok itu tidak boleh dibicarakan, tidak boleh dikerjakan secara individu maupun berkelompok. Karena ghibah itu dilarang dalam agama Islam. Kalian menjelaskan terhadap
teman-teman yang sudah dapat ilmu, yang menuntut ilmu karena ghibah itu dilarang keras dengan sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu itu buruk sangka atau kalian itu mencontoh kejelekan keburukan. Ghibah itu larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Siapa saja, satu orang, banyak, sendiri, berindividu, jangan buat ghibah. Karena ghibah itu perbuatan yang tidak dibolehkan dengan agama. Juga tabayun. Untuk menjelaskan kalian itu harus tahu tentang tabayun. Karena tabayun itu untuk menjelaskan, janganlah kamu terima hoak berita-berita dari orang lain. Misalkan menggosipkan satu orang menjadikan fitnah, itu harus ada tabayun. Karena tabayun itu secara lahir untuk menjelaskan seseorang kepada yang tidak tahu masalahnya supaya kita mengerti. Nah, semacam ada berita begini buruk sangka atau kejadian-kejadian yang jelek, yang buruk. Nah, kalian itu jangan terlalu ditanggapi, tapi harus dijelaskan dulu. Itu ada tabayun. Jadi tabayun itu untuk menyelamatkan kalian supaya kalian itu bicara benar, pergaulan benar, perkataan benar, harus dijelaskan dengan tabayun masing-masing. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginstruksikan seluruh warga manusia bahkan membicarakan yang baik. Itulah dari kesimpulan tadi tentang ghibah dengan tabayun. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan itu bermanfaat. Sekarang kalian itu akan post test. Bapak akan bagikan satu persatu. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Apa ambil lagi ya? Bapak akan periksa yang kurang nilainya akan diremedia. Sekarang hari ini menyenangkan? Apakah menemukan kesulitan dalam pembelajaran? Tidak. Apa yang kalian pelajari hari ini? Saya jadi tahu Pak, ghibah itu tidak boleh, dan saya jadi tahu tentang tabayun. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, adalah kita untuk berdoa. Untuk berdoa, silakan didampingin. Duduk siap. Kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai.